Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kami akan membahas tentang 10 negara penghasil kopi terbesar di dunia. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Kopi dapat tumbuh dengan baik di wilayah beriklim tropis, kira-kira terletak di antara 20 derajat lintang utara dan 20 derajat lintang selatan. Wilayah perkebunan kopi terbentang mulai dari Amerika Selatan, Asia Tenggara, Asia Selatan, serta beberapa negara di Afrika. Beberapa negara penghasil kopi terbesar di dunia berasal dari wilayah yang beriklim tropis. Konon, dahulu ketika bangsa-bangsa Eropa membawa bibit kopi dari Ethiopia dan ditanam di negerinya, tanaman tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, beberapa negara Eropa memanfaatkan daerah jajahannya yang terletak di wilayah tropis tersebut untuk membudidayakan kopi. Mulai dari sinilah, kemudian kopi menjadi komoditas yang ramai diperdagangkan di dunia. Berikut adalah 10 negara dengan penghasil kopi terbesar di dunia. Brasil. Negara penghasil kopi terbesar di dunia adalah Brasil. Brasil mendominasi pasar ekspor kopi sejak tahun 1830. Pangsa ekspor Brasil mencapai 30% dari total perdagangan dunia akan biji hitam yang ajaib ini. Negeri Samba ini sekaligus produsen Arabica terbesar di dunia karena 80% produksinya adalah jenis Arabica. Mayoritas perkebunan kopinya berlokasi di Minas Gerais, Sao Paulo, dan Paraná. 3 negara bagian ini memiliki suhu ideal untuk produksi tanaman kopi. Ketenaran kopi di Brasil bermula pada masa kolonial, sekitar abad ke-16 sampai 18. Pada masa itu, ada perkebunan yang terkenal dan punya nilai sejarah di Brasil, yaitu Fazenda. Perkebunan tersebut digunakan untuk memproduksi kopi dan dikonsentrasikan di bagian timur laut negara Brasil. Perkebunan ini secara konsisten menggunakan cara tradisional dalam menanam serta mengolah kopinya. Bahkan, pada tahun tersebut, perkebunan ini menghasilkan lebih dari setengah produksi kopi dunia. Pada tahun 2016, produksi kopi di Brasil mencapai lebih dari 2,5 juta ton. Angka ini jauh di atas negara penghasil kopi terbesar lainnya yang pada tahun itu juga belum bisa mencapai angka 2 juta ton. Vietnam. Vietnam merupakan negara penghasil kopi terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Tanaman kopi pertama yang tumbuh di Vietnam adalah bawaan dari bangsa Prancis pada abad ke-19. Setelah berakhirnya perang pada tahun 1975, perkembangan produksi kopi di Vietnam meningkat. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh International Coffee Organization, Vietnam merupakan negara penghasil kopi terbesar kedua di dunia. Karena urutan pertama ditempati oleh Brasil, secara otomatis Vietnam menjadi negara penghasil kopi terbesar di Asia Tenggara. Perkebunan di negara ini hanya fokus pada produksi kopi Robusta saja. Jumlah produksinya pada tahun 2016 mencapai angka sekitar 1,6 juta ton. Mungkin Vietnam menduduki posisi nomor 2 dalam daftar negara penghasil kopi terbesar di dunia. Tetapi negara ini menjadi produsen Robusta terbesar di dunia. Kolombia. Kolombia mungkin terkenal sebagai negara yang penuh dengan konflik politik.
Namun di samping itu, ada hal lain yang membuat kiprah negeri ini begitu mendunia, yaitu kopi. Kolombia merupakan negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia. Kopi telah dikembangkan di Kolombia sejak tahun 1790. Namun negara ini baru bisa mengekspornya pada tahun 1835 dan sejak saat itulah menjadi komoditas penting. Pada tahun 2016, jumlah produksi biji kopi ini di Kolombia mencapai 810.000 ton. Para petani Kolombia tahu betul bahwa untuk menghasilkan biji kopi terbaik diperlukan perawatan terbaik pula, mulai dari penanaman, panen atau pemetikan, hingga pengolahan pasca panen. Oleh karena itu, UNESCO pun menyatakan beberapa perkebunan kopi di Kolombia menjadi salah satu warisan dunia. Kawasan perkebunan tersebut antara lain Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, dan Valle del Cauca. Indonesia. Beberapa literatur sejarah dunia perkopian menyebutkan bahwa kopi pertama kali masuk ke Indonesia adalah pada tahun 1696. Pada saat itu, Belanda atas nama VOC membawa dan membudidayakan biji kopi di Indonesia dengan sistem tanam paksa. Pada tahun 1700-an, biji kopi ini menjadi komoditas andalan VOC. Belanda pun memonopoli pasar kopi dunia pada waktu itu, dan Pulau Jawa menjadi salah satu pusat produksinya. Pasca kemerdekaan, laju perkopian di Indonesia sedikit terhambat. Namun berkat kegigihan para petani dan nasionalisasi perkebunan eks pemerintahan Hindia Belanda, akhirnya perkebunan mulai bangkit dan berkembang. Pada tahun 2000-an, kopi Indonesia kembali melejit. Indonesia masuk dalam urutan keempat negara penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Total produksi kopi di Indonesia diperkirakan sebesar 660.000 ton per tahun 2016. Keanekaragaman cita rasa kopi yang tumbuh di berbagai daerah di Indonesia sudah diakui oleh masyarakat internasional. Ada beberapa daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia yang mendunia. Daerah-daerah tersebut tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Cita rasa kopinya pun berbeda, dan masing-masing punya keunikannya tersendiri. Ethiopia. Ethiopia merupakan negara di mana tanaman kopi Arabica ditemukan pertama kali berabad-abad yang lalu. Meskipun berasal dari Ethiopia, tetapi tanaman ini dipopulerkan oleh bangsa Arab. Kopi-kopi dari Ethiopia dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan disebarkan ke penjuru dunia melalui pelabuhan Mosha, Yaman. Negara ini memang merupakan tempat asal kopi ditemukan dan menjadi minuman yang melegenda. Namun, Ethiopia bukanlah penghasil kopi terbesar. Kira-kira jumlah produksinya sebesar 384.000 ton pada tahun 2016. Ethiopia menempati urutan kelima negara penghasil kopi terbesar di dunia. Honduras. Negara penghasil kopi terbesar urutan ke-6 ditempati oleh Honduras. Selain itu, Honduras juga terkenal sebagai negara penghasil pisang sehingga biasa disebut juga dengan sebutan Republik Pisang. Honduras memiliki udara yang sejuk dan alam yang baik untuk tumbuh tanaman kopi. Negara ini sempat mengalami kekurangan dalam hal infrastruktur untuk menunjang produksi kopinya. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, pertanian Honduras ikut berkembang. Produksi kopi di Honduras pada tahun 2016 adalah sebesar 348.000 ton. Berdasarkan data dari International Coffee Organization, semua perkebunan Honduras digunakan untuk memproduksi kopi Arabica.
India. Kopi di India sering ditanam di samping pertanian kapulaga dan kayu manis. Tanaman-tanaman pertanian ini memanfaatkan iklim hujan untuk tumbuh berkembang. Hal ini membuat kopinya memiliki aroma dan cita rasa rempah tersendiri. Produksi kopi di India pada tahun 2016 mencapai angka yang sama dengan Honduras, yaitu 348.000 ton. Tidak semua tempat di India cocok untuk ditumbuhi kopi. Perkebunannya kebanyakan berada di bukit-bukit bagian selatan India. Kopi pertama yang masuk ke Indonesia adalah Arabica yang dibawa oleh Belanda dari Malabar, India. Meskipun membudidayakan Arabica, jenis kopi utama yang diproduksi di India adalah Robusta. Sayangnya, teh lebih populer untuk dikonsumsi oleh orang-orang di India daripada kopi. Oleh karena itu, produksi kopinya ditujukan untuk tujuan ekspor. Pembeli utamanya adalah Rusia dan beberapa negara di Eropa. Uganda. Pada mulanya, kopi bisa menyebar ke Uganda karena dikenalkan oleh orang-orang Ethiopia. Mulai dari sinilah, kopi punya peranan penting dalam ekonomi Uganda. Sebagian besar penduduknya pun bekerja di industri ini. Tidak sama dengan Ethiopia yang mayoritas kopinya berasal dari jenis Arabica, Uganda lebih banyak memproduksi Robusta dibanding Arabica. Berdasarkan data dari International Coffee Organization, total produksi kopi di Uganda pada tahun 2016 adalah sekitar 288.000 ton. Meksiko. Meksiko adalah negara penghasil biji kopi terbesar ke-9 di dunia. Produksi kopinya mencapai jumlah 234.000 ton pada tahun 2016. Meksiko juga bertanggung jawab atas sebagian besar impor kopi Amerika Serikat. Kopi pertama kali diperkenalkan di Meksiko pada akhir abad ke-18, tepatnya di sebuah negara bagian yang bernama Veracruz. Pada akhir abad ke-19, kopi mulai disebarkan ke Chiapas, dan wilayah itu pun menjadi wilayah utama budidaya kopi di Meksiko. Pada awal tahun 1980-an, perkebunan kopi menyebar dengan cepat ke beberapa negara bagian di Meksiko. Ada satu lembaga yang diatur oleh pemerintah Meksiko yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis, administrasi ekspor, dan menjaga harga kopi tetap stabil di pasar. Lembaga tersebut bernama Instituto Mexicano del Café. Namun, lembaga tersebut bubar pada tahun 1989. Sekitar tahun 2000-an, krisis kopi melanda Meksiko. Hal ini menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang sangat besar. Akibatnya, produksi kopi di Meksiko pun mengalami penurunan. Guatemala. Negara penghasil kopi terbesar berikutnya adalah Guatemala. Iklim negara ini sangat cocok untuk produksi kopi. Keadaan yang paling sesuai untuk produksi kopi di Guatemala adalah pada suhu 16-32 derajat Celcius dengan ketinggian tanah 500-700 meter di atas permukaan laut. Produksi kopi di Guatemala dimulai sekitar tahun 1850 dan sejak saat itu belum terjadi pemberhentian produksi. Pada tahun 1960-an, pemerintah semakin mendukung produksi kopi karena melihat permintaan pasar yang semakin melambung. Oleh karena itu, pemerintah membentuk ANACAFE atau Association National del Café. Berdasarkan data dari International Coffee Organization tahun 2016, produksi kopi Guatemala mencapai angka 104.000 ton. Jumlah produksinya cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang 10 negara penghasil kopi terbesar di dunia. Mungkin di tahun ini datanya akan berubah, namun hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.